Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresa di Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa sebagai awal pembuka kita. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 145. Kali ini sejenak kita masuk ke sesi eksoteri untuk membahas Tosanaji Pramojopahit. Di sini akan saya review pusaka terbaru saya nomor 6911, 6918, 6929, 6934. Ketika kita bicara tentang masalah Pramojopahit, berarti ya minimal Singosari ke atas. Atasnya Singosari bisa Kediri, bisa Jenggolo, bisa Kahuripan, bisa kita bicara masalah Segalo, kita bicara masalah Sriwijaya. Itulah semuanya yang Pramojopahit. Ketika kita berada pada sesuatu waktu yang sangat-sangat tua, kita sama-sama tahu bahwa terkait dengan peralatan pendukung dan pengetahuan saat itu bisa dibilang cukup terbatas. Ya, kalau kita bicara tentang peralatan pendukung, belum ada peralatan pengasah yang canggih seperti gerinda dan kikir. Kalaupun ada, hanya sebatas batu asah saja. Bicara tentang pembedaan pengetahuan untuk membedakan antara baja dan besi, belum sempurna. Dan konon, kalau kita bicara tentang masalah peralatan dan pengetahuan yang seperti itu, yang canggih itu terjadi ketika terjadi semacam sesuatu hubungan antara kita dengan saudara-saudara kita di bangsa lain. Mari kita lihat kehebatan Mojopahit, satu-satunya kerajaan tua yang mengawali eksistensinya dengan memiliki meriam atau cetbang. Kita tidak pungkiri bahwa teknologi cetbang itu berasal dari Mongol. Manakala tentara Mongol diperdaya oleh Raden Wijaya dibantu oleh Arya Raja, akibat itu akhirnya Mojopahit mempunyai itu. Kita sama-sama tahu bahwa Mongol adalah penguasa Asia Daratan, bahkan sampai ke Eropa. Bicara tentang pembersihan emas, yang dulu kita kenal hanya emas kabudan dengan suatu kadar yang sangat rendah, akibat masuknya bangsa-bangsa Eropa, kita bisa menemukan suatu gambaran emas yang seperti kita lihat sekarang, yang sangat bisa hebat dibersihkan dari aspek baja, kuningan, dan kotoran lainnya. Termasuk mulai bisa dipisahkan antara besi dan baja. Sehingga kalau kita bicara tentang Tosanaji Mojopahit lebih awal kemari, tentunya ada sesuatu pembedaan antara besi aten dan tapian menjadi jelas, karena besi aten lebih banyak menjadi dibuat dari baja sehingga kekerasan dan ketajamannya lebih unggul. Bicara tentang masalah situasi yang seperti demikian, akibatnya besi-besi Pramojopahit permukaan bilahnya menjadi tidak rata karena peralatan pendukung belum terlalu luar biasa. Ya, pada saat itu juga susah besi-besi Singosari ke atas itu untuk menemukan suatu perbedaan antara besi aten dengan besi tapian yang di tengah itu. Kalaupun ada, itu tidak berpola. Namun, terlepas dari keterbatasan, ketika orang Tosanaji itu berkumpul melihat tentang besi-besi yang Singosari ke atas, dia akan sepakat bahwa besi
dengan tempaan yang sangat-sangat pendukung alat yang sederhana, besi itu menjadi lebih wingit. Bicara greget sangat kuat. Dan ketika kita bicara tentang daya magis juga sangat mantap. Ya akhirnya ketemulah istilah yang kita sepakati, besi-besinya membentuk kayak besi kabudan. Namun sering saya tegaskan bahwa besi kabudan itu hanya istilah yang dipakai sebagai sesuatu kesepakatan bersama. Besi kabudan bukan bermakna keris budo. Sehingga kalau kita menemukan tentang besi kabudan, ya adanya di Singosari ke atas. Ya saya tidak pernah menjumpai Mojopahit kemari ada besi kabudan, tidak ada. Karena memang prosesinya sangat sederhana, memang membutuhkan waktu lebih lama dengan tradisional. Tapi sekali lagi, tentang yang terkait dengan greget, wingit, daya magis menjadi sangat-sangat kuat sekali. Untuk itu kita nggak mau perpanjang, langsung kita buktikan aja. Di 6, 9, 11. Besinya seperti ini. Tombak yang sangat luar biasa. Dengan yang seperti ini, kebanyakan teman-teman di perkerisan akan menangguh sebagai tombak Kediri. Tombak Kediri Iras dengan panjang 20,7, namun tebalnya sangat luar biasa tebal. Dan kokoh sekali dan iras. Mari kita lanjut ke pusoko tombak 6918. Ya, ketika ngelihat tentang masalah yang terkait dengan dapur menjadi sedikit lebih unik karena ini lebih panjang. Karena panjangnya 44,8 dan ringan sekali walaupun sepanjang ini. Kalau kita melihat dengan yang namanya metuk yang seperti ini, orang langsung melihatnya adalah tombak-tombak Sumatera. Lah kalau Sumatera dengan usia setua itu, orang akan mengasosiasikan tombak Tangguh Sriwijaya. Mantap sekali. Kita langsung masuk ke 6929. Ini juga dengan medok khas. Namun ada seperti kayak selutnya seperti ini. Dan ini unik, ini iras. Dan tebal sekali. Panjangnya 36,6. Cukup panjang. Dan sekali lagi, sensasi besi kabudannya memang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita mempertanyakan tentang dalam buku dapur ini terkategori dalam tombak apa, ya Anda akan susah untuk menemukannya. Satu lagi yang saya dapatkan tadi sore, nomor 6934, iras lagi, namun dengan bentuk yang berbeda dengan yang Sumatera tadi. Ini lebih ke arah Tangguh Tombak Kediri dengan panjang 31,9. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah dapur-dapur yang lama tadi, keris Tosanaji yang lama tadi, yang sepuh tadi, ya dapurnya kalau kita lihat di dalam suatu kacamata, kacamata buku dapur yang ada, kita akan kategorikan dapur yang langka dan unik yang tidak terakomodasi dalam buku dapur tersebut. Dan rata-rata semuanya berbesi kabudan, sehingga bila tidak rata, seolah-olah terjadi suatu teknik tempa yang berbeda dengan sekarang. Kalau teknik tempa dulu adalah besi, api, tempa, lipat, api lagi, tempa, lipat, sampai dengan akhir. Dan bahkan prosesi terakhirnya itu sampai menggunakan suatu sentuhan api. Namun kalau teknik sekarang ini kan tempa, lipat, api itu sampai pada suatu finalisasi menjadi sebuah kodoan. Dan ketika sudah jadi kodoan, dibantulah dengan yang namanya alat-alat yang lebih canggih, yaitu baik gerinda
kikir, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat sesuatu teknik untuk pembikinan tosanajinya sedikit berbeda. Namun satu hal lagi, walaupun tekniknya lebih sederhana, kesan wingit dan gregetnya jauh lebih kuat. Ketika kita bicara tentang masalah besi kabudan, akhirnya ada pertanyaan. Kalau itu tombak-tombak berbesi kabudan, apakah itu bisa dipakai untuk tindih? Saya konsisten bahwa tindih itu adalah lebih fungsinya sebagai tolak balak, sebagai penetralisir daripada energi negatif, baik itu yang ada pada rumah kita ataupun gangguan dari makhluk halus, atau sekaligus sebagai tolak balak kalau ada orang ganggu kita, sebagai sekaligus penindih daripada pusoko-pusoko lebih baru. Ya semuanya kalau kita percaya isi energi adalah isi tosanaji adalah doa. Ya etikat doa untuk fungsi penindih itu ya berada pada keris-keris tindih. Bagi saya keris tindih itu tidak lain ya keris budo. Bukan besi kabudan, keris budo yang ketepatan berbesi kabudan. Ya kalau Anda bertanya tentang keris tindih, menurut saya ya silahkan ke Borobudur, lihatlah pada relief Candi Borobudur yang ada di sana ya seputar Betok Budo, Jalak Budo, Katga. Itulah yang menurut saya yang lebih saya kategorikan dari keris tindih. Kalau ada teman yang lain mengatakan bahwa besi kabudan seperti itu berfungsi untuk tindih, ya monggo. Bagi saya sekali lagi ya, perbedaan itu adalah indah yang akan menambah suatu nilai lebih dalam bertosanaji itu sendiri. Jadi sekali lagi, apakah semuanya terkategori keris tindih? Menurut saya bukan. Keris tindih, ya keris budo tadi. Ya kalau nggak bicara tentang Betok Budo, Jalak Budo, ya Katga tadi. Sekali lagi, sensasinya yang sangat luar biasa, walaupun teknik pembikinannya lebih sederhana. Apalagi yang seperti ini, mau cari nama dapurnya apa dan lain sebagainya, berbeda. Sebagai penutup, tambahan saja sekilas. Inilah yang saya katakan. Besi kabudan berada pada keris personal saya, brojol keris tengah jadi. Ya seperti inilah besi kabudan. Namun ketika berdapur brojol, pertanyaan saya, apakah ini keris budo? Menurut saya tidak. Karena brojol lebih dipengaruhi oleh nuansa Hindu. Mari kita lihat sensasinya. Walaupun dengan peralatan yang ala kadarnya, Anda akan melihat secara sensasi, baik itu greget dan wingitnya sangat luar biasa. Demikianlah sajian tayangan 145 kali ini. Semoga bermanfaat. Dan harapan saya, marilah kita terus belajar tosanaji demi untuk menambah rasa cinta kita pada budaya kita. Dengan kita memiliki tosanaji, sekaligus semoga secara filosofi akan mempengaruhi tingkah laku kita menjadi lebih baik. Jayalah budaya tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ketika Anda sadar terlahir di Nusantara adalah sesuatu merupakan keharusan menurut saya. Bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Anda harus turut mengangkat langit Nusantara dalam kehidupan yang sangat sementara ini. Saya hanya bisa mengangkat dari aspek subbudayanya tentang tosanaji. Barangkali ada saudara-saudaraku sekalian punya sesuatu rasa yang sama. Mari kita bergandeng tangan untuk mengangkat budaya tosanaji ini.
Kalau bukan kita, sekali lagi, siapa lagi? Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Sensasi besi Kabudan. Maaf yang ini tidak ada dalam website karena ini adalah keris personal saya.